Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anak hebat ibu, jangan lupa untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatannya seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, serta tetap aman di rumah saja ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk muatan mata pelajarannya IPS, diharapkan anak-anak hebat ibu dapat menjelaskan apa itu sumber daya alam, kemudian macam-macam sumber daya alam, dan juga untuk PPKN-nya adalah memberikan contoh hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Ayo anak-anak hebat ibu, kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak hebat ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang energi matahari serta manfaatnya bagi makhluk hidup. Ya, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam, kemudian sumber daya alam itu terbagi dua, kemudian jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja ya. Sekarang berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat pulih kembali, baik secara alami maupun buatan manusia. Contohnya tadi ada hewan, tumbuhan, kemudian matahari, dan juga air. Sumber daya alam tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena ketersediaannya terus terjaga dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya ya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita harus menggunakannya secara bijak dalam melestarikannya ya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa demikian tidak dapat diperbarui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Contohnya ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Untuk menghasilkan minyak bumi pun diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, mengapa kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam ini? Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Mari penjelasannya sebagai berikut. Untuk sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup, yaitu seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa saja yang termasuk sumber daya alam hayati atau biotik? Ada jagung, ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada susu, ada daging ya, yang berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik berasal dari benda-benda mati. Contohnya ada matahari, udara, air, beserta hasil tambang ya. Contohnya di sini adalah emas. Itu semua termasuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik karena berasal dari benda-benda mati.
Untuk tugas kalian yang pertama nanti ada di halaman 7, yaitu teks tentang macam-macam sumber daya alam. Nanti kalian silahkan baca sama seperti penjelasan ibu tadi. Kemudian nanti latihannya ada di halaman 7 dan 8, nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja ya. Anak-anak hebat ibu sudah menyaksikan atau sudah mendengarkan penjelasan ibu mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Di dalamnya ada yaitu air. Hari ini kita akan juga belajar tentang kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap ketersediaan air. Ya, kita sudah tahu bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kemudian hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut. Setiap manusia berhak mendapatkan air, tetapi setiap manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan air bersih. Nanti akan Ibu jelaskan contoh-contoh hak manusia dalam memanfaatkan air, kemudian kewajiban manusia terhadap ketersediaan air bersih itu apa saja. Hak manusia untuk mendapatkan air, contohnya kita berhak memanfaatkan air untuk mencuci, kemudian minum, mandi, ya. Kemudian nanti apa sih kewajiban kita dalam memanfaatkan air supaya ketersediaannya selalu terjaga. Kewajiban manusia dalam memanfaatkan air agar ketersediaannya selalu terjaga seperti tidak membuang sampah di sungai atau selokan, kemudian membersihkan sungai atau selokan dari sampah bersama-sama warga masyarakat. Kemudian ada juga yang paling mudah kita lakukan di rumah adalah menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latihan kedua kalian nanti ada di halaman 13. Kalau tadi anak-anak hebat ibu menyimak penjelasan dari ibu, di situ kalian akan mudah menjawabnya. Contoh hak itu apa saja dalam memanfaatkan air, kemudian yang bukan contoh hak dalam memanfaatkan air itu seperti apa saja. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.